Surabaya tanggal 22 Mei tahun 2023. Saya Satria dari media SRN TV melaporkan secara langsung acara Bapak Rasio beserta relawan Rasio dan Pana Jatim mengadakan penyuluhan narkoba dan tes urin di Sekolah SMK Sejahtera Surabaya yang diikuti 300 siswa dari SMK Sejahtera. Saya Satria dan Bagas serta Tino kameramen melaporkan secara langsung di lokasi. Terima kasih, salam pemersatu bangsa dan bebaskan generasi muda dari narkoba. Saya dulu pernah kesini juga. Iya pernah. Ya. Sempat juga ketemu. Iya. Iya. Benar. Bapak udah dari sini. teman-teman dia udah masuk. Makanya. Berarti anak-anak semua kan sekarang dengan pergaulan itu Iya, ya betul. Dan kondisi seperti itu. kondisi seperti ini. Alhamdulillah 1 tahun yang lalu Pak Ade ya. Kita sudah melaksanakan penyuluhan di sini. Saya masih ingat itu September. Iya, September Pak ya. Penyuluhan di sini sekaligus tes urin. Alhamdulillah hasilnya semuanya negatif. Negatif, dan program ini kita laksanakan setiap tahun. Tujuannya kenapa setiap tahun? Karena kita ingin menjadi sekolah bersih, bersih dari narkoba. Sehingga kegiatan kalau sudah bagus, artinya murid pasti akan menjadi perhatian. Misalnya Apalagi SMK ini kan kesannya. Ya. Ini SMK atau SMA? SMK. Di sini ada 2 lembaga Pak. Paginya SMA. Iya. Sorenya SMK. Dan ini juga pilot project saya juga Pak. Di awal waktu pertama kali kita masuknya di sini. Karena kamu ya mengatakan kita untuk Nanti kan ada teman-teman saya. Oh, sekarang. Atau sama Pak Rasio. Iya, Saya mampir ke sini. Iya. Saya kaget itu bilang Pak Oscar. Iya. Wajar sih. Aduh apa yang saya persiapan nih? Wah, enggak, saya diterima aja dari itu aja. Ada senang. Apalagi ini kan generasi muda kita yang sampai itu. Sekarang kalau lihat berita TV di Jakarta, coba anak-anak di sampai dikejar-kejar gitu loh kan. Apalagi sekarang tapi alhamdulillah ya Surabaya nggak Iya, semuanya Surabaya, Jakarta. yang dari pihak Rocky Pak sekarang. Iya, sudah dimasukkan ya, pas gitu loh Pak. Anak-anak kecil kan nggak ngerti, makan aja kan ya. sekali, 2 kali, 3 kali mereka ketagihan. Iya, kaki ya. Karena ada obat dan Itu. sama dengan kopi itu kalau sudah kan ini ketagihan juga. Kopinya, Jadi canggih Pak. Betul, kayak ini ya Pak. Ini Pak, nanya mana? Kantornya seperti kantor sekda. Itu dia. Alhamdulillah Pak. Karena dimanapun juga ruang cluster ini kan ya Iya, betul. adalah jendela luar. Kemudian, istri yang bukan yang tadi ya? Bukan, itu Bu
Siapa kita? Anak yatim, kita anti narkoba. Apa tugas kita? Melawan narkoba. Bebaskan generasi muda dari narkoba. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan dan diringankan langkah kita untuk bisa berkumpul dalam acara penyuluhan tentang pencegahan narkoba yang sekarang lagi marak di kalangan usia remaja. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Dr. Bapak Rasio MSI. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Terima kasih juga buat waktu dan tempatnya kepada yang Bapak Aga Sakban Nugraha Asis SAGMPD. Terima kasih Bapak atas waktu dan tempatnya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Pana Jatim dan juga media SRN serta guru-guru dari SMK Sejahtera. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Sejahtera kepada yang terhormat Bapak Aga Sakban Nugraha Asis, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Salam sejahtera dan selamat siang bagi yang beragama non-muslim. Yang kami hormati, yang paling utama adalah kepada Bapak Dr. Haji Rasio MSI yang sudah hadir di tempat ini. Beliau hadir di SMK Sejahtera kali yang kedua. Insya Allah masih ingat tahun 2008 Bapak Bapak kunjungan ke sini, dan hari ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita kembali. Rasa reuni seperti ini ya. Tepuk tangan untuk Pak Rasio untuk bisa hadir kembali ke sini. Kemudian yang kami hormati Pak Oscar dan tim Pana DPD Jatim yang sudah hadir ke sini juga yang kedua kalinya. Tapi tidak hanya fisik yang hadir, beliau beserta tim bahkan tiap saat, tiap waktu senantiasa komunikasi dan koordinasi dengan SMK Sejahtera tercinta kita. Agar apa? Beliau komunikasi intens dengan kita agar SMK Sejahtera senantiasa bersih dari narkoba, karena ada pantauan semuanya. Termasuk hari ini nanti adalah ada sampling uji tes urin Pak Rasio. Ini juga diprakarsai oleh Pak Oscar dan tim, mudah-mudahan berjalan lancar. Maka dari itu, dan juga tak lupa anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru, Dewan Guru, beserta karyawan yang kesempatan ini hadir, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat bermuajahah, dapat bermusyawarah bersama-sama, kumpul duduk bareng, kita saresehan lah, katakan dialog bersama. Ada juga nanti nasihat, himbauan, bahkan sampai kalian terkena yang namanya barang haram atau obat-obatan terlarang. Tuh. Yang kedua, Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian dan anak sekalian, saya terima kasih kepada Pak Rasio yang sudah hari ini hadir di tengah-tengah kita, mau dan berkenan untuk bisa berdiskusi dan silaturahim dengan SMK Sejahtera kali kedua. Mudah-mudahan tindak lanjut berikutnya ke depan Pak Rasio juga bisa hadir di sini. Terima kasih juga tim Pana, walaupun secara fisik hadir yang kedua, tapi intens setiap hari, terutama
Pak Abi saya lihat tadi mana Pak Abi di depan kayaknya. Oh itu di depan. Pak Abi juga ini komunikasi terus walaupun belum sempat kopdar Pak. Nanti next kapan-kapan kita kopdar sama Pak Pak Oscar dan teman-teman yang lain juga. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf kepada Pak Rasio terutama tim PANA yang acara ini terlalu mendadak dan kaget kehadiran Pak Rasio ke sini. Jadi belum ada persiapannya atau prepare yang sangat menyempurnakan dan mohon dimaafkan Pak. Terima kasih sudah hadir di sini. Ekstra fisik yang penting silaturahimnya. Silaturahim itu penting karena apa? Dengan silaturahim bisa menambah usia kita, menyambung silaturahim kita. Juga yang terpenting adalah menambah rezeki. Rezeki itu tidak hanya uang, tapi kesehatan, umur kita juga barokah manfaat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Allah musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aga. Untuk sambutan yang kedua yaitu dari Ketua DPW PANA Jatim kepada yang terhormat Bapak Dhani Lesmana, Sarjana Teknik Sarjana Ekonomi. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kalian semua. Selamat siang Pak Rasio, Pak Aga, semua tim kru saya, Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih, hari ini saya diperkenankan kembali lagi di sini, ketemu dengan adik-adik semuanya. Kembali lagi, PANA hadir di tengah-tengah kalian. Tujuannya apa? Kami ingin adik-adik semua betul-betul bebas dari apa? Narkoba. Sebelumnya adik-adik belum pernah ketemu saya ya? Belum ya? Ini kelas 1 dan kelas 2. Iya, oke. Nanti kita ketemu ya. Jadi kehadiran kami di sini, kami ingin memperkenalkan untuk PANA ini pergerakan anti nafsa, dan kami adalah salah satu mitra dari BNN yang bekerja sama langsung dengan BNN. Hari ini mungkin ada mantan ketua P dan K di periode tahun 2001 sampai dengan 2009. Bapak Rasio, dan Bapak Rasio ini juga termasuk salah satu dari Dewan Penasehatnya PANA, Pak, begitu juga dengan Pak Aga. Pak Aga ini pun juga sebagai salah satu Dewan Penasehat dari PANA. Jadi kalian harus berbangga bahwa kepala sekolah adik-adik ini semua adalah salah satu bagian dari penggiat anti narkoba. Jadi apabila ada adik-adik yang sampai terkena atau terimbas dengan adanya narkoba ini, akan membuat nama sekolah Anda jelek. Harapan saya ini tidak terjadi. Setuju ya Dik ya? Setuju? Kayaknya udah lapar ya? Nggak ada suaranya. Setuju? Sekali lagi, setuju? Oke, begitu untuk mempersingkat waktu, saya kembali lagi ke Bu Ayu ya, monggo waktu dan tempat. Terima kasih Bapak Oscar. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur periode 2001-2009 serta tokoh budayawan Jawa Timur. Kepada Bapak Dr. Haji Rasio, Magister MSI, kami persilakan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Yang sangat kita hormati bersama, kita banggakan bersama Kepala SMK Sejahtera Taugah
Pak Uga ini luar biasa. Kita berikan aplaus kepada Pak Uga. Beliaunya ini sebenarnya ustadz, jadi beliaunya ustadz, jadi sarjana agama dan master pendidikan dan juga kepala sekolah, jadi komplit gitu ya. Wongi yang ganteng gitu ya, berbahasa ya rada tebel gitu ya. Saya tadi, Pak Uga ini luar biasa gitu ya. Terima kasih Pak Uga bersama dengan Mas Oscar ini yang tadi yang baru memberikan sambutan, pimpinan dari PANA dan tim yang itu namanya Pak Oscar gitu. Ya, Pak Oscar. Beliaunya ini punya tugas dan tanggung jawab yang sangat luar biasa, mempersiapkan generasi muda kita agar generasi muda itu ya harus tegas, harus pandai, harus berakhlak mulia, mentalnya baik. Makanya saat tadi diisi sama Bapak Kepala Sekolah bahwa tempat ini Pak Rasio ini dipakai untuk sholat Jumat, dipakai untuk sholat misalkan saja asar dan lain sebagainya. Artinya ya memang pendidikan akhlak, pendidikan mental yang dilakukan di SMK Sejahtera ini luar biasa ya. Kita berikan plus lagi kepada Pak Agah ini. Jadi ada orang itu adik-adik jadi saya ini didaulat, jadi mengingatkan dulu saya ini ya sama dengan adik-adik semua. Saya ini adalah murid STM ya, tahun 71 ya, kayak sampean KBG ya. Biasanya anak STM itu karena jurusan saya adalah jurusan mesin, putrinya itu nggak banyak. Kali ini kan putrinya banyak, mungkin jurusannya bukan jurusan mesin, biasanya listrik. Dengan jurusan apa nih Dek? Akuntansi, yang biasanya akuntansi itu kan jurusan sekretaris, itu juga banyak. Tapi kalau STM mesin itu nggak ada putrinya. Putri satu itu asalnya dari Mojokerto, saya ini dari Madiun. Jadi murid satu kelas itu bisa 72, putrinya satu, bayangkan. Jadi walaupun putrinya itu nggak cantik, ya akhirnya menjadi cantik ya, karena temannya itu laki-laki semua ya. Jadi alhamdulillah di SMK Sejahtera ini rata. Itu artinya bahwa pendidikan itu tidak hanya diberikan kepada kaum lelaki tapi juga perempuan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agah yang telah mempersiapkan generasi muda di SMK Sejahtera ini dengan baik. Pertama tentu mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmatnya pada kita sekalian. Sore hari ini saya bisa hadir berkumpul dengan adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan dalam keadaan sehat walafiat, seger waras. Aku dan dulu arek SMK Sejahtera itu rasanya bangga kalau generasi muda seperti SMK Sejahtera ini luar biasa. Warai ganteng-ganteng, sing itu ayu-ayu gitu ya. Artinya bahwa generasi muda yang akan datang itu tentu akan lebih cerah daripada pada saat saya dulu. Saya sekolah di STM itu sulitnya bukan main. Sekolah swasta, rumah saya ini di Balirejo, sekolahnya 30 kilo, harus naik sepeda untan, nggak ada kendaraan umum waktu itu. Adik-adik bisa membayangkan sekarang aja jaraknya SMK Sejahtera ini paling jauh ya paling enggak 5-10 kilo, artinya dekat. Tetapi dengan upaya yang sungguh-sungguh, dengan kinerja yang sungguh-sungguh, saya belajar sungguh-sungguh, akhirnya walaupun saya STM swasta juga, bukan negeri ya, bukan negeri, saya ini di STM Siang Madiun. Saya sekolah karena orang tua saya ini nggak mampu tani itu penghasilannya setahun 3 kali lah dari hasil pagi itu, dan itu kalau untuk membiayai pendidikan ya nggak cukup amat. Tetapi karena biayanya kurang itulah mendorong saya untuk belajar sungguh-sungguh. Makanya tugasnya pelajar itu yang pertama ya belajar, jangan ngurusi yang lain
Jadi kalau membantu orang tua itu sejauh itu misalkan diperlukan boleh membantu, tetapi tugas yang utama dan pertama itu adalah belajar. Saya belajar betul setelah lulus dari STM siang swasta. Saya kuliah di perguruan tinggi Surabaya. Waktu itu di IKIP Negeri Surabaya waktu itu saya ngambil jurusan matematika. Kenapa saya mengambil jurusan matematika? Supaya saya lekas menjadi guru. Ya, karena saya guru waktu itu dari STM. Ya, sekolah di IKIP, saya mengambil jurusan matematika. Setelah kuliah 1 tahun, 2 tahun, saya bisa menjadi guru. Mengajar menjadi guru digaji oleh lembaga itu. Selain itu saya juga ngelesi anak-anak sehingga dapat income. Kenapa itu kami lakukan? Karena orang tua saya nggak mampu. Ya. Orang tua saya tani nggak mampu membiayai anak misalkan kuliah di perguruan tinggi. Saya ikut orang. Ini saya ceritakan supaya adik-adik paham betul hidup dan kehidupan ini sebenarnya yang menentukan ya dirinya sendiri, tetapi tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang merubah nasib itu ya dirinya sendiri itu. Tetapi jangan lupa kepada Allah untuk senantiasa sholat, berdoa. Setelah saya dari IKIP, ya sarjana muda lulus, betul yang saya cita-citakan saya menjadi guru di SMP 12 Surabaya. Murid saya ya sudah besar semuanya, karena saya kan sekarang sudah lebih dari 65 tahun. Setelah saya menjadi guru, jadi ini supaya adik-adik saya memberikan gambaran perjuangan itu yang menentukan adalah dirinya sendiri. Mau menjadi baik atau tidak baik, tentu orang milih yang baik. Ya. Godaannya juga banyak. Ya. Pada saat kuliah, ya digoda, misalkan teman wanita biasa, namanya pacaran. Kalau sudah perguruan tinggi, kalau nggak pacaran itu nggak bagus gitu ya, karena itu sudah sunatullah dari Rasul itu memang seperti itu. Akhirnya pacar saya ini juga IKIP, dia juga calon guru. Makanya nanti kalau cari pacar ya jangan ngawur, sesama guru. Saya sudah membayangkan kalau nanti saya berkeluarga, saya menjadi pegawai, istri saya menjadi pegawai. Alhamdulillah itu sukses, ya. Jadi pada saat kuliah itu saya sudah ngelirik, oh itu anaknya cantik gitu, sudah itu. Saya ngajari yang baik, ya. Dan itu harus direncanakan, nggak bisa generasi muda dan dan lain sebagainya nggak bisa. Jadi itu harus dirancang dari awal. Setelah itu jadi guru, baru saya menjadi wakil kepala sekolah di SMP 12 Surabaya, terus menjadi kepala sekolah di Paciran, terus menjadi kepala sekolah di Cermi Gresik, terus kepala sekolah di SMP 1 Gresik, terus masuk di Kanwil Debut menjadi pengawas, terus menjadi kepala bidang, menjadi Tormin itu sekretaris kalau sekarang sudah eselon 2B, baru menjadi kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Jawa Timur tahun 2001 sampai 2009, sampai menjadi sekretaris daerah provinsi Jawa Timur. Sekda itu jabatan paling tinggi. Itu saya memberikan gambaran pada adik-adik bahwa cita-cita itu harus dari awal itu sudah dirancang, ya. Tetapi gangguannya sekarang tidak seperti pada saat dulu waktu muda. Sekarang ini mohon maaf adik-adik, gangguannya sangat luar biasa. Kembali lagi kepada adik-adik ini, mau menjadi orang beneran atau orang yang berguna bagi nusa dan bangsa atau tidak, dikembalikan lagi pada adik-adik. Kalau adik-adik melihat TVRI atau TV apapun, apakah itu di Metro TV, Indosiar, SCTV, setiap sore itu kan ditayangkan ya, anak-anak seusia adik, karena perhatian dari orang tuanya tidak begitu optimal, mohon maaf, akhirnya dia misalkan mencoba yang namanya narkoba.
anak buahan gitu ya, dikejar-kejar sama polisi. Nah, itu sebenarnya kembali kepada dirinya ya. Waktu saya dulu menjadi pemuda itu nggak melakukan itu, karena pikiran saya adalah pikiran positif. Orang tua saya sudah membiayai pendidikan yang sangat luar biasa sulitnya, saya harus sungguh-sungguh. Makanya ini penting saya tularkan kepada adik-adik, untuk menjadi orang sukses itu kuncinya ya tergantung pada dirinya sendiri ya. Gangguannya tentu sekarang dengan era IT, digitalisasi seperti ini, HP, mohon maaf adik-adik, HP itu ada plus dan minusnya, tergantung pada dirinya yang mengoperasionalkan HP itu. Kalau HP itu dipakai untuk belajar, mencari ilmu pengetahuan dari Google, itu baik. Tetapi adik-adik, perlu saya beritahu, anak ini ya dengan orang tuanya nggak begitu hormat, karena menghormati HP-nya dipegang gitu ya, dipanggil orang tuanya kadang-kadang tidak peduli. Itu yang tentunya bukan anak SMK Sejahtera ya. Kalau SMK Sejahtera insya Allah baik-baik ya Pak, ya Pak Agah ya. Apa itu ada? Banyak ya. Akhirnya anak itu terpengaruh dengan HP itu. Kemudian saya ini punya cucu, saya udah punya cucu ya, kelas 5 SD, itu sudah HP. Kemudian saya hanya membimbing dia, nah cucu saya yang cantik, orang tua harus dekat, belajarlah dulu. Coba kalau belajar matematika, download di HP itu di Google tentang matematika, perkalian, penjumlahan, itu ada semuanya. Kemudian dia nurut, setelah belajar baru boleh main HP. Jadi beda. Makanya adik-adik, selain bimbingan dari orang tua itu juga dari dirinya sendiri, dari tekadnya ini. Saya yakin adik-adik pasti ingin menjadi orang baik, orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, anak yang soleh, anak yang soleha. Nggak ada anak itu misalkan ingin jadi, mohon maaf, anak nakal, nggak ada. Tetapi ada tetapinya, kalau anak itu tidak sungguh-sungguh, nggak akan mungkin itu tercapai. Kembali lagi pada adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Terus kesulitan sekarang selain itu juga lingkungan. Nah ini hati-hati lingkungan. Cucu saya sudah mahasiswa di ITS, jurusan elektro. Dia pamit, Mbak Kong, saya mau keluar kemana nak? Sama begitu, main HP, bukan main itu Pak, main sepak bola itu, main itu ya, main itu. Kemudian kalau main nggak boleh nak, saya larang. Jadi harus ada selain dia sendiri jujur kepada orang tua, orang yang dituakan. Kemudian dia juga harus bisa memilah, oh ini baik, ini tidak baik. Saya hanya mengatakan, besok apa nggak ada kuliah? Ada kok. Kalau ada ya jangan keluar malam. Ya, karena bergaul itu kalau lingkungannya tidak baik, dampaknya juga kepada dirinya. Biasanya ya ikut, gitu ya, nongkrong di jalan. Ada itu anak Madura itu yang bawa sepeda motor gitu ya. Contoh ya, contoh kalau anak sini baik-baik ya. Kemudian ngebut, nah itu. Saya kira adik-adik harus bisa menilai, oh itu nggak baik. Saya ini loh anak STM, bisa membedakan seperti itu. Ya. Apalagi anak SMA mestinya, tetapi kalau adik-adik tidak bisa membedakan itu yang baik dan yang enggak, kita biasanya terjerumus, terpengaruh kepada anak-anak yang memang sengaja. Terkait dengan narkoba, adik-adik, narkoba ini ada sindikatnya. Jadi orang asing kalau memandang Indonesia berhasil itu dia nggak suka. Ya. Yang diserang apa? Generasi mudanya dulu, mulai dari anak-anak SD, ada jualan apa itu permen, dimasukkan narkoba itu di dalam permen. Makanya
sekolah yang di lingkungan sekolah kalau ada misalnya orang jualan dan lain sebagainya ini harus dicek betul, jangan sampai menjual barang-barang yang haram itu nggak boleh. Dan itu harus dicek betul. Kalau satu kali saja membeli seperti yang disampaikan oleh Pak Sukat tadi, ketagihan, karena narkoba itu ya gimana ya, katanya loh, saya sendiri juga belum pernah tukar, atau satu kali sudah kena itu ketagihan. Kalau ketagihan terus anak itu sudah nggak mau belajar, kemudian males ya, kemudian berani dengan orang tuanya, berani dengan saudaranya, jadi pikirannya itu sudah berubah. Tentu adik-adik khususnya SMK Sejahtera itu tidak diharapkan seperti itu. Makanya tadi saya memberikan contoh, orang yang berhasil itu kembali lagi kepada dirinya, bukan asal sekolahnya, bukan asal sekolahnya. Sekolah itu hanya menyiapkan. Setelah kamu sekolah dari SMK Sejahtera, tergantung dari kamu ya, tergantung dari kalian semua. Adik-adik yang cantik-cantik ini tentu ingin bekerja lebih baik, yang pembukuan nanti ya bekerja sebagai pembukuan yang baik ya. Dan itulah cita-cita kita. Nggak ada yang namanya anak cita-cita saya kepengen kena narkoba, nggak mungkin. Tetapi kalau saudara-saudara, adik-adik tidak hati-hati, bisa saja kena. Karena apa? Lingkungan mempengaruhi. Kadang-kadang lingkungan sekitar kita nggak tahu, adik-adik dikasih minum kopi, apalagi minum minuman keras. Kan ada itu yang dari Jombang gitu Pak. Makanya adik-adik juga sering membaca media atau melalui HP, gadget itu kan bisa dibaca semuanya. Anak-anak pelajar, ya karena dirinya sendiri yang tidak paham tentang kondisi lingkungan. Saya mengharapkan pada adik-adik harus peka pada situasi dan kondisi, kembalikan lagi pada kita bahwa semuanya ini tergantung kita. Nggak ada orang yang mengetahui anak STM bisa menjadi sekda, nggak ada ya. Saya ini anak STM, makanya saya bisa cerita, saya belajar sungguh-sungguh, alhamdulillah semuanya lancar. Tapi memang tergantung juga dari lingkungan saya ini adalah lingkungan orang tua yang memang pendidikannya jangankan pendidikan dia buta huruf, tetapi orang tua saya ini kalau berdoa sungguh-sungguh. Jadi didoakan sekolah sing hati-hati ya, hanya gitu aja. Terus sholat, hanya gitu aja. Bapak saya sholatnya ya namanya orang desa yang enggak kusuk-kusuk amat, tetapi dia ini sungguh-sungguh. Jadi doanya orang tua itu penting, tapi yang paling penting lagi tergantung kepada anak-anaknya kita semuanya. Jadi kalau anak-anak ini ingin cita-citanya itu ya sudah, kita serius ya. Saya jangan sampai kena narkoba, ya sungguh-sungguh ya. Makanya dengan sosialisasi ini mudah-mudahan adik-adik paham betul narkoba itu karena asing. Jadi negara-negara asing yang memang sengaja merusak generasi muda kita ini akan dirusak. Yang paling gampang sekarang ini merusak generasi mudanya, bukan dengan perang, enggak. Kalau dulu dengan perang senjata nyata, narkoba enggak, narkoba melalui permen. Hati-hati ya, melalui minum, apalagi sudah minuman keras. Pertama minuman keras, adik-adik misalkan terpengaruh di situ, dikasih masuk obat di situ, akhirnya kalau sudah terus sekali saja menunggak itu, akhirnya akan ketagihan. Kalau sudah ketagihan terus, nah ini sudah alamat. Enggak mungkin anak ini mikir masa depan, gimana masa depan dong, sudah lingkungannya seperti itu. Jadi saya memberikan contoh apa yang saya lakukan, karena alhamdulillah dengan orang tua saya seperti itu, buta huruf, petani, orang desa,
sama dengan Pak Dekarwo. Pak Dekarwo Gubernur Jawa Timur itu ya sama dengan saya, dia orang Madiun, ya. Saya orang Balairejo, beliaunya Kebonsari, ya. Jadi sama dari desa. Saya tanya pada Pak D, sekolahnya di mana Pak D? Di SMA swasta juga, bukan negeri. Makanya adik-adik SMK Sejahtera ini menurut saya bagus. Apalagi Bapak Kepala Sekolah Pak Aga mempersiapkan bahwa ini nanti menjadi sekolah yang berkualitas. SMA-nya sudah SMA penggerak. Artinya memang sekolah menyiapkan pendidikan kelembagaan yang baik. Akhirnya lingkungan ini menjadi baik, insya Allah adik-adik yang dididik di sini ya terpengaruh pada hal yang baik. Kira-kira setuju? Setuju? Anak-anak kepengen menjadi anak yang sukses? Alhamdulillah. Anak-anak kepengen mencontoh Pak Rasio? Ingin jadi guru? Ingin jadi kepala bidang, ingin menjadi kepala sekolah, syaratnya satu, sinau sing sregep, manut pitutore wong tuwa, nek dikandani wong tuwa dirungokno, kupinge iki lho dirungokno. Utamanya orang tua ibu. Sabda Rasulullah ditanya, siapa yang kamu kasih? Ibu. Kedua kalinya ibu, ketiga kalinya ibu. Ibu ini luar biasa. Jangan sampai adik-adik yang laki putri ini berani dengan orang tua, khususnya ibu. Ini benar ini. Kalau ibu sudah mengatakan, itu biasanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya kalau ibu mengatakan kasar, mendoakan yang nggak baik, ya dilalainya jadi wong sewerake. Tapi nggak ada yang namanya ibu mendoakan anaknya menjadi orang yang tidak baik. Jadi harapan saya nanti dengan penyelundupan narkoba, kalau saya lihat anaknya kena narkoba itu dari ininya aja kelihatan, dari wajahnya ini. Dilihat itu katanya kalau udah burak-burak ini kena narkoba gitu ya, pengaruh. Tapi nek delok SMK Sejahtera ini area bening-bening ini, insya Allah nggak ada narkoba di sini. Ya. Nanti adik-adik harus menunjukkan kalau nanti di tes urin, ya memang nggak ada narkoba di SMK Sejahtera. Ada beberapa sekolah, hati-hati ya di Surabaya. Dulu itu saya kan di dinas pendidikan, jadi tahu petanya anak-anak yang itu. Tetapi ya kita lakukan pembinaan yang baik, akhirnya dia sadar bahwa pergaulan yang memang pengaruhnya nggak baik itu hasilnya juga tidak baik. Saya rasa itu adik-adik ya, ini terlalu banyak, ini sampai jam berapa ini? Jam berapa? Ya sudah cukup. Jajannya coba di anu sana juga ya, jajannya ini dengan mengepalkan tangan ya. Ya. Soalnya jadi terlalu bawa jadi anu. Ya. Yang terakhir nanti kalau saya bilang SMK Sejahtera sukses gitu ya. Apa kabar hari ini? Kok gak jelas mbak? Ya, bisa dibaca? Ya. Apa kabar hari ini? Jawabnya dahsyat dan luar biasa. Apa kabar hari ini? Tangannya diangkat. Mau tangannya tiga gisor ya. Tangannya angkatan. Apa kabar hari ini? Semangat gitu ya. Terus siapa kita? Kedawan ini. Siapa kita kedawan? Siapa kita? Dijawab penggerak anti narkoba. Ya. Siapa kita? Semangat, nendek itu semangat, nek bawa itu ya lemes ya. Apa tugas kita? Melawan narkoba. Apa tugas kita? Gitu ya. Apa mana sih misalnya? SMK Sejahtera. SMK Sejahtera.
berarti ya. Pak Rasio, Pak Rasio, Pak Rasio. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tangan. Di sekolah ini yang merokok siapa? Yang merokok jujur ya.
insyaallah. Wis tak coba